Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Pimpinan dan Majelis Jemaat GMI Navirision mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami mengucapkan selamat datang. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jika ingin mengetahui informasi seputar gereja, dapat menghubungi hamba Tuhan dan majelis gereja. Untuk menjaga ketertiban dan ketenangan kita dalam beribadah, maka bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terlambat hadir dalam ibadah, diharapkan pada waktu potum tidak berjalan menuju tempat duduk hingga selesai potum. Untuk menjaga ketertiban dan ketenangan kita dalam beribadah, maka bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terlambat hadir dalam ibadah, diharapkan pada waktu potum tidak berjalan menuju tempat duduk hingga selesai potum. Selama ibadah berlangsung, diharapkan tidak mengaktifkan HP atau silent agar ibadah berjalan dengan tertib dan menjadi berkat bagi jemaat. Mari bersama kita mendengarkan sekilas kegiatan gereja dalam satu minggu ke depan. Warta Jemaat untuk kita, Minggu 5 November 2023 sebagai berikut. 1. Persiapan Minggu Advent dan Natal 2023. Dalam minggu ini, seluruh kegiatan, baik ibadah P2MI, PWMI, P3MI, PRMI, dan malam puji dan doa ditiadakan, dan diganti dengan persiapan Minggu Advent dan persiapan perayaan Natal 2023. 2. Minggu P2MI. Ibadah minggu depan adalah ibadah Minggu P2MI Navirision Muara Enim. Sehubungan dengan itu, maka yang ambil bagian dalam pelayanan adalah P2MI. 3. Pertemuan hamba Tuhan. Pada hari Selasa, 7 November 2023 pukul 10 WIB akan diadakan pertemuan hamba Tuhan via Zoom. 4. Pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu, 18 November 2023 akan diadakan pemberkatan nikah antara Saudara Hans Ignatius Pasaribu, anak dari almarhum Bapak S.A. Pasaribu dan Ibu M. Borumanurung, dengan Saudari Desi Riyama Manalu, anak dari Bapak C. Manalu dan Ibu L.R. Boru Simanjuntak di GMI Navirision Muara Enim. Pengumuman ini sekaligus pengumuman yang kedua untuk kita. 5. Pembacaan Alkitab setahun. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari diharapkan untuk membaca Alkitab setiap hari secara berurut, sehingga kita dapat memahami firman Tuhan lebih baik dan iman kita bertumbuh. Pembacaan Alkitab akan selesai dalam 1 tahun jika membaca 3-4 pasal dalam sehari. 6. Keuangan. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan dana Natal 2023, dipersilakan diberikan melalui kantong persembahan dan dimasukkan dalam amplop yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih untuk seluruh anggota jemaat yang telah memberikan persembahan-persembahan, baik persembahan ibadah umum, ucapan syukur, serta persembahan persepuluhan dan persembahan dana Natal 2023 pada minggu ini. Jika ingin mengetahui informasi keuangan dan informasi anggaran dana Natal 2023, dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang, Majelis, dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 5-11 November 2023. Tanggal 7 November, Bapak Benget Sitompul, Bapak Johan Lim, Saudara Rianto Sejahtera. 8 November, Bapak Hasi Tanggang, Ibu Sartina M. Gultom atau Nyonya F. Tampu Bolon. 10 November, Ibu Meria, Saudara Anju Huta Barat, Jason Marcelo Wahyudi. 11 November, Ibu Sumartina Pasaribu. Ayat firman Tuhan untuk yang berulang tahun dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Untuk informasi kegiatan gereja serta jadwal pemberkatan pernikahan dan juga jadwal perayaan Natal dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Untuk informasi petugas ibadah minggu ini dan juga minggu depan serta jadwal latihan dapat juga kita lihat di warta kita masing-masing. Kegiatan persekutuan gereja dalam minggu ini, sermon guru sekolah minggu dan latihan persiapan Natal. Rabu, 8 November 2023 pukul 18.30 WIB di gereja kepada seluruh guru sekolah minggu agar dapat mengikuti sermon. Sekolah minggu 12 November 2023 pukul 8 WIB di ruangan sekolah minggu lantai 2. Diharapkan semua guru sekolah minggu untuk ikut serta dalam ibadah untuk latihan Natal dan guru yang bertugas kiranya dapat mempersiapkan diri.
Diharapkan seluruh jemaat, guru sekolah minggu, serta anak sekolah minggu dapat mengikuti seluruh kegiatan persekutuan sesuai dengan kategorial masing-masing. Mari semangat dalam persekutuan. Sekian informasi berita Warta Jemaat untuk minggu ini. Sesaat lagi kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya, dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Amin. Sidang jemaat yang kasih, kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersukacita, kita mau bersukaria dan bermazmur bagi namanya. Kita angkat pujian kita, ya Tuhan, Tuhanku. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu, kehebatanmu mengatasi langit, ya Tuhan, Tuhanku, ya Tuhan, Tuhanku. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu, kehebatanmu mengatasi langit. Ku mau bersyukur pada Tuhan, ku mau menceritakan perbuatanmu ajaib. Ku bersukacita, ku bersukaria, bermazmur bagi namamu. Kita angkat pujian ini sekali lagi, ya Tuhan, Tuhanku. Tuhan, Tuhanku, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu, kehebatanmu mengatasi bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatanmu ajaib. Ku bersukacita, ku bersukaria, bermazmur bagi namamu. Ku mau bersyukur pada Tuhan, ku mau menceritakan perbuatanmu ajaib. Ku bersukaria, bermazmur bagi namamu, bermazmur bagi namamu, bermazmur bagi namamu.
besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kita berdoa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pagi ini kita kembali memuji Tuhan. Kita ingin menyatakan cinta kita kepadanya dan kita meninggikan serta mengagungkan namanya. Yesus, ku cinta kau, sebab kau layak. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak, sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita naikkan sekali lagi, Yesus, ku cinta kau.
kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk pagi ini kami umat-Mu boleh bersama-sama hadir beribadah kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami yang layak kami tinggikan. Engkaulah Allah kami yang layak kami agungkan. Engkaulah Allah kami yang sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa untuk semua anugerah berkat limpah rahmat yang Engkau nyatakan pada umat-Mu sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi ini ya Bapa, kami juga menyerahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Ketika kami dalam keadaan beban berat, ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada berbagai macam masalah ya Tuhan, yang mungkin tidak dapat kami ceritakan kepada orang lain. Tetapi Engkau Allah kami yang tahu isi hati kami. Kami memohon kiranya Engkau melawat umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Lawat umat-Mu supaya umat-Mu boleh bersuka cita dan mempermuliakan Engkau, mengingat bahwa ada Allah yang mengetahui isi hati mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga setiap kami ketika kami dalam dosa-dosa kami yang berulang-ulang kami lakukan, yang tidak mempermuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk terus taat kepada firman-Mu, supaya kami ketika Engkau memanggil kami kedapatan tidak bersalah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kekasih jiwa kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersukacita pagi ini. Kita akan menaikkan pujian kita, Di Hatiku Ada Kidung Indah. Bangkit berdiri. Yesus berikan, Yesus datang bertata. Yesus datang bertata pula, malaikat pun memuji. Hidup ini sungguh indah mulia, malaikat pun memuji. Sidang Jemaat, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-43 ayat 1 hingga 5. Kitab Mazmur 43 ayat 1
hingga 5. Kita akan baca secara responsoria. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke sisi Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan gembiraku, dan bersyukur kepadamu dengan mencapi, ya Allah, ya Allah. Bersama-sama, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Gloria Patri. Marilah kita mengaku pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, dan hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Pagi ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaannya di bumi ini. Sambil menjalankan persembahan, kita menyanyikan pujian Hitung Berkat-Mu.
duduk sidang jemaat. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saudara, kita mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian Firman Indah. Tuhan, terpujilah Engkau, dan kami bersyukur satu minggu yang sudah kami lalui dengan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, pekerjaan, usaha kami, dalam keluarga, dan anak-anak kami yang dalam pendidikan. Sungguh kami agungkan Engkau. Saat ini kami datang kepadamu, kami menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkatilah, dan secara khusus ketika kami masuk dalam persiapan Minggu Advent, demikian juga persiapan Natal untuk tahun 2023. Dengan pertolongan Tuhan dan hadirat Tuhan dan kemampuan dan semangat yang daripada Tuhan, Kau beri kepada kami, hamba-hamba Tuhan, para majelis dan seluruh anggota jemaat-Mu, untuk kami sama-sama dalam persekutuan, dalam momen-momen Minggu Advent dan perayaan Natal untuk tahun ini. Kami datang kepadamu juga Tuhan, kami berdoa untuk lembaga-lembaga misi dan hamba-hamba Tuhan yang dalam pelayanan, dimanapun, baik di kota maupun di pedesaan. Dengan pertolongan dan hikmat Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka dalam pelayanan, dan biarkan nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan melalui pelayanan dan melalui lembaga-lembaga misi yang dalam pelayanan. Kami berdoa, kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan secara khusus dalam situasi politik akhir-akhir ini. Berikan keamanan ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemilu tahun depan, biarkan dilakukan dalam kedamaian. Tuhan, kami bersyukur juga untuk akhir-akhir ini curah hujan sudah mulai ada. Terpujilah Engkau. Kami berdoa, ajar kami untuk kami boleh mengendalikan diri dalam penjagaan lingkungan kami, sehingga situasi yang sulit tidak kami alami dalam cuaca yang sangat ekstrim. Kami memohon Tuhan, biarlah kami menjaga lingkungan kami, karena itu juga ada perintah Tuhan untuk kami menjaganya. Dan dengan demikian kebutuhan kami terpenuhi dalam cuaca yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan untuk pekerjaan dan usaha kami. Sebagai apapun kami dalam pekerjaan, Tuhan berkatilah lewatnya anugerah Tuhan yang Kau curahkan dalam hidup kami. Kami berdoa, mungkin kami dalam pergumulan
dan tantangan dalam pekerjaan. Tuhan berkati hadirat dan pertolongan Tuhan hadir tepat pada waktunya. Kami menyerahkan Tuhan keluarga kami yang lemah secara jasmani dalam keadaan sakit. Tuhan berikan pemulihan melalui obat-obatan bahkan makanan sekalipun. Semangat dan iman pengharapan kepada Tuhan boleh memulihkan kami. Kami bersyukur Tuhan ada keluarga kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami menyerahkan Bapak B. Stompul, Bapak Johan Lim, Saudara Rianto Sejahtera, Bapak Hasi Tanggang, Ibu Sartina M. Gultom, Ibu Meiria, Saudara Anju Tabarat, Jason Marcelo Wahyudi, Ibu Sumartina Pasaribu. Tuhan berkatilah hamba-hambamu ini, beri kesehatan dan kekuatan, berikan panjang umur, apa yang menjadi harapan dan kerinduan boleh kau kabulkan. Berkati juga dan dengan sukacita semua anggota keluarga yang mengasihi mereka. Tuhan, saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Bila kau hadir dalam pimpinan roh-Mu dan biarkan melalui pimpinan roh-Mu memudahkan kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu yang tidak mungkin dijangkau dan dimengerti oleh akal, pikiran, kemampuan dan kehebatan kami. Dan biarkan pimpinan roh-Mu itu pula lah yang boleh memampukan hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana sehingga kami boleh mengerti, dikuatkan dan diingatkan, diteguhkan. Berfirmanlah Kau Tuhan, karena kami telah siap untuk merenungkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ping An. Horas. Iya. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai 22. Saya akan membacakan nats ini untuk kita semua Bapak Ibu. Dari Filipi 1 ayat yang ke-21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Sekali lagi Bapak Ibu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, nats yang baru saja kita baca adalah ungkapan dari suara hati oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk mereka dalam kehidupan ini menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, ketika kita hidup di dunia ini, mari kita menjalaninya dengan baik dan dengan bijak, dengan hikmat, yaitu hidup menurut dengan petunjuk dan kehendak daripada Tuhan. Salah satu petunjuk dan kehendak daripada Tuhan adalah hidup kita menjadi berkat bagi yang lain, menghasilkan buah. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan artinya melakukan kehendaknya. Dan salah satu dari melakukan kehendaknya itu adalah hidup yang menghasilkan buah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, dalam pekerjaan yang kita lakukan pasti kita menginginkan ada buah di dalamnya. Demikian juga Bapak Ibu secara kerohanian dalam kehidupan kita seharusnya harus tampil dari pemahaman kita ketika kita berdoa, ketika kita mengetahui firman Tuhan, ada buah yang dihasilkan dalam keseharian kita. Masalahnya sekarang adalah hidup kita ini ada limit waktunya Bapak Ibu. Tidak selamanya kita sehat dan kuat. Ada batasnya kehidupan kita. Contohnya Bapak Ibu, kami dalam pelayanan pelayanan di gereja Bapak Ibu, ada batasnya. Dari kontak ke kontak itu bisa saja ada perpindahan. Atau ada periodenya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin 10 tahun. Bapak Ibu juga dalam pekerjaan. Ada periodenya Bapak Ibu. Kalaupun tidak ada periodenya, kita memiliki pekerjaan itu, kita juga ada batasnya. Kesehatan kita Bapak Ibu bisa membatasi kita dalam melakukan pekerjaan dan usaha kita. Itu yang dikatakan Bapak Ibu dalam Mazmur, ya. Dalam Mazmur, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun.
Itu kekuatan kita Bapak Ibu. Itu umur kita. Sudah dikatakan, sudah dinyatakan dalam firman-Nya. Masa hidup kita 70 tahun dan jika kita kuat, ya tambah 10 tahun lagi katanya, 80 tahun. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam dalam Pengkhotbah juga dikatakan pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada masanya Bapak Ibu. Dikatakan tadi pertama itu ada limit waktunya, ya. Ada batasannya. 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Dan kalau kita baca selanjutnya pasal 90 ini lebih daripada itu Bapak Ibu, kesukaran kita alami dalam kehidupan kita. Berarti kapan kita kuat Bapak Ibu dalam bekerja? Sekarang inilah Pak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kesempatan itu ada batasnya. Bahkan Yesus pun mengingatkan para murid bahwa kesempatan itu juga ada batasnya. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita baca bersama Bapak Ibu, ada di slide 2, 3 ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dikatakan selama masih siang. Ya, artinya itu selama masih ada kesempatan, nanti akan ada malam. Itu berarti tak ada kesempatan lagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada yang mengibaratkan hidup itu seperti pertandingan bola. Di babak pertama mungkin kita sebut itu di masa muda. Bisa menanjak karena ada pengetahuan, ada kekuasaan atau jabatan, ada usaha atau pekerjaan, ada mungkin gaji dan lain sebagainya. Mungkin kita sehat-sehat Bapak Ibu dan lain sebagainya. Itu di babak pertama dalam kehidupan kita. Kita sehat, kita kuat, kita hebat, masih ada pangkat, masih ada jabatan, masih ada pekerjaan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahaya Yesus menyebutnya selama masih siang. Selama masih ada kesempatan itu, firman-Nya katakan, kerjakanlah pekerjaan Tuhan. Atau jadilah berkat bagi orang lain. Atau ketika dipercayakan sesuatu kepadamu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Untuk keluargamu, untuk dirimu, untuk orang yang ada di sekitarmu, untuk perusahaanmu. Untuk negara ini, untuk bangsa ini, untuk gereja Tuhan. Lakukanlah selama masih siang. Selama masih ada kesempatan, lakukanlah. Karena nanti akan ada babak selanjutnya. Babak kedua mungkin kita sebut di mana kita udah sampai 70 ataupun 80 atau 80 ke 90. Mungkin kita sebut masa tua lah Bapak Ibu. Hidup ini mulai menurun karena darah tinggi sudah mulai tinggi sekali. Tak bisa lagi kita kendalikan. Gula kita sudah makin tinggi. Asam urat kita makin tinggi. Kolesterol kita makin tinggi atau kesehatan kita mulai menurun Bapak Ibu. Itulah babak kedua dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahasa Yesus menyebutnya akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Memang ada sih bekerja, ada yang bekerja lembur pada malam hari, tapi tidak semua Bapak Ibu. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang yang ada shiftnya untuk itu. Tapi memang kebiasaan kita ya bekerja ya seharusnya dari pagi sampai sore. Kalaupun ada malam itu kondisi-kondisi tertentu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi kalaulah diibaratkan hidup ini seperti pertandingan bola, waspadalah dari awal hingga akhir kita harus menang Bapak Ibu, merebut pekerjaan itu kita rebut menjadi berhasil, sukses. Kita harus menang. Karena akan ada pertandingan di babak selanjutnya juga Bapak Ibu. Ya ada babak kedua. Nah, mari kita jaga stamina kita. Tubuh kita. Supaya tetap sehat Bapak Ibu. Secara rohani dan juga secara jasmani. Kita harus sehat karena kalau tidak kita jaga dengan seimbang,
secara jasmani dalam kesehatan kita dan juga secara rohani itu tidak akan berhasil Bapak Ibu dengan maksimal. Jadi orang bilang, saya pernah baca satu ini Bapak Ibu, statement. Ketika tidak sakit ya harus check up juga kan? Ya Bapak Ibu yang bagian medis, walaupun gak sakit rupanya kita disuruh juga untuk check up. Supaya kita ya tahu kondisi kita. Jangan sampai nanti tiba-tiba sudah darah tinggi naik, kolesterol naik, gula darah naik. Nah, ketika tidak haus, rupanya Bapak Ibu para medis menyuruh kita tetap harus minum juga. Ya. Lalu meski benar, kita ini benar, harus ya menjaga hidup kita juga mengalah dari orang lain. Rupanya juga kita disuruh begitu. Meski powerful semangat kita, kekuatan kita sangat kuat, kita harus merendah juga. Tidak lelah pun Bapak Ibu, kita harus istirahat juga. Kalau enggak Bapak Ibu diporsir itu, nah contoh Bapak Ibu, kita lemburlah. Ya, kalau pendeta sering itu Bapak Ibu. Apalagi kalau ada momen-momen tertentu dalam pekerjaan atau pelayanan di tingkat konferensi. Konferensi tahunan, konferensi agung. Ya bagian administrasi untuk mengerjakan itu bisa sampai lembur Bapak Ibu. Besok paginya agak oyong-oyong Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu. Nah karena itu dikatakan tidak lelah pun perlu istirahat. Tidak cukup pun dalam kehidupan ini kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sesibuk apapun kita, orang katakan kita harus olahraga juga supaya kita sehat. Amin Bapak Ibu. Iya, sesibuk apapun kita harus olahraga juga. Kita sesuaikan dengan tingkatan umur kita. Kalau yang kita yang sudah berumur 40-an, 45-an atau 50-an, jangan dipaksakan dengan olahraga yang agak berat. Iya, agak santai lah, jalan kaki gitu ya. Gak apa-apa, perlu olahraga. Tetap perlu beribadah Bapak Ibu, walaupun kita sudah tahu banyak hal. Ataupun mungkin aku sudah hidup dalam kehendak Tuhan. Tetap harus beribadah Bapak Ibu. Tetap perlu melayani satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, sadarlah hidup itu pendek, pasti ada saatnya, finishnya, berakhir. Jangan kita tertipu dengan usia muda. Kita masih sehat, gitu. Kita masih gagah. Karena ketika kita berangkat ke rumah Bapa di sorga, tidak harus tua Bapak Ibu. Tidak harus sakit Bapak Ibu. Bisa tiba-tiba, bisa masih muda, kita berangkat ke rumah Bapa di sorga. Lalu pertanyaannya, saat kesempatan yang seperti itu terjadi dalam hidup kita, tidak ada lagi. Apakah kita sudah menghasilkan buah dalam hidup ini? Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan kita terperdaya dengan badan sehat. Orang bilang karena syarat mati itu tidak harus sakit. Ya. Karena syarat kita berangkat ke rumah Bapa di sorga tidak harus umurnya sampai sekian. Bisa 1 bulan kita ada di dunia ini berangkat ke rumah Bapa di sorga. 1, 2 bulan, 3 bulan. Maksudnya yang baru lahir Bapak Ibu. Bisa. Belum sekolah. Dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena itu firman Tuhan katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Selama masih siang, selama masih ada kesempatan, akan datang malam di mana tidak ada waktu bagi kita melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Untuk anak, untuk istri, untuk suami, untuk pekerjaan, untuk keluarga kita yang lain, untuk orang tua. Selama masih ada kesempatan. Lalu Paulus katakan, kalaulah aku hidup di dunia ini, seharusnya aku harus menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu jika kita harus hidup di dunia ini, itu berarti kehidupan kita adalah memberi buah. Karena itulah firman-Nya, itulah perintahnya kepada kita.
maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah teruslah berbuat baik kepada semua orang, kepada sesama. Selama masih ada kesempatan, teruslah kita lakukan itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan katakan aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini. Tidak Bapak Ibu, di dalam Tuhan tidak ada hitung-hitungan ketika kita melakukan sesuatu. Apapun itu, kalau kita lakukan yang ini, kita lakukan yang lain, kita lakukan yang lain. Itulah kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Kita baca Bapak Ibu, Galatia 6, 9 sampai 10 ada di slide. Kita baca 2, 3. Iya, janganlah. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ada kalimat selanjutnya, jika kita tidak menjadi lemah. Selanjutnya, karena itu, marilah. Iya, indah sekali kan Bapak Ibu. Selama ya masih ada kesempatan. Takkan ada nanti kesempatan Bapak Ibu untuk kita melakukan yang baik. Apa itu Bapak Ibu? Ya, kita mendoakan dia, kita menghibur dia, kita menguatkan dia. Ya, kita memberi semangat kepada dia, atau kita bantu dia dalam apapun yang bisa kita bantu. Nanti akan ada waktunya kita tidak ada kesempatan melakukannya. Itu yang tadi dikatakan Bapak Ibu, babak pertama, babak kedua. Pertandingan bola berapa ya? 45 menit ya? 45 menit. Kalaupun ada perpanjangan sampai 70 tahun, sampai 80 tahun. Kalaupun ada perpanjangan begitu, 15 menit kan? Setelah itu 15 menit lagi. Setelah itu selesai, penalti. Jangan sampai kita di penalti. Itu Bapak Ibu. Jadi selama masih ada energi itu, kita lakukanlah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, satu kalimat ini kita baca bersama. Ya. Ingat yang di bawahnya. 2, 3, ya. Kalau kecil kemungkinan, iya. Kalau kita tidak berbuat baik yang sekarang ini dengan keberadaan kita saat ini, mungkin ketika kita masih muda, mungkin ketika mungkin dalam kekurangan atau dalam kecukupan, kecil kemungkinan Bapak Ibu yang akan datang. Pasti takkan Bapak Ibu melakukan sesuatu. Karena ada bahaya alasannya itu. Belum ini. Kami masih perlu ini. Belum ada waktu, masih sibuk. Nah, kita pasti akan sibuk terus Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa berkunjung kepada orang tua kalau memang sibuk terus. Kalau kita mau membesuk orang tua. Itu kan Bapak Ibu. Kalau kita mau apa? Ya dalam kehidupan ini. Kalau kita katakan kita belum sempat, kita belum ada waktu, kita belum cukup. Nah, aku masih sepertinya badan ini loyo-loyo untuk melakukan sesuatu, untuk berkembang, untuk maju, untuk bergerak. Akan loyo terus Bapak Ibu. Akan kurang terus dalam kehidupan ini. Akan kita tidak sehat terus. Tapi ketika kita lakukan, Tuhan tolong aku melakukan ini. Untuk kemuliaan-Mu, untuk anak-anakku, untuk istriku, untuk pekerjaanku, untuk persekutuanku, untuk gerejaku. Kulakukan ini dengan apapun, yang sekecil apapun. Ketika salaman aku mulai senyum. Selamat hari Minggu, selamat datang. Pemerhati kita, kami pernah singgung kan? Penerima tamu. Penerima tamu Bapak Ibu, itu bukan sepele loh Bapak Ibu. Kalau di gereja, itu dikatakan gerbang gereja ini. Di mana Bapak Ibu maknanya? Begini Bapak Ibu, kalaulah penerima tamu kita, selamat hari Minggu Pak, selamat hari Minggu. Harus tatap matanya. Setelah itu, jangan wajah yang cemberut kita tampilkan. Harus, selamat hari Minggu Bu, selamat hari Minggu Pak. Wah, seperti biasanya. Semangat terus saya lihat Amang ini, Bapak ini. Itu gerbangnya Bapak Ibu. Tapi kalau dengan cemberut, wah gimana gereja mereka itu katanya. Kita datang disambut dengan ini, salaman pun seperti ini. Kita berbuat baik Bapak Ibu. Dengan itu dari hal yang kecil. Dalam pekerjaan juga begitu. Pekerjaan Bapak Ibu. Dari hal yang kecil. Dari halnya apa itu dari hal yang kecil? Ya, kalau dia saya kan sering
kalau di bengkel servis mobil atau motor, itu pasti ada tulisan Bapak Ibu, rapikan alat-alat Anda. Itu ya. Setiap peralatan begitu. Nah, lalu maksud saya begini Bapak Ibu. Ya kita bekerja dari hal yang kecil. Merapikan itu saja. Mengambil sampah pada tempatnya. Lalu kita ambil, kita taruh pada tempatnya. Coba Bapak Ibu. Semua kita ini berapa kita yang hadir? Nah itu bisa sampai 200-an ini. Permen itu, kulit bonbon itu, permen Bapak Ibu. Coba semua kita taruh di bangku itu. Tisu kita yang taruh kita ke ingus kita Bapak Ibu. Coba kita taruh itu. Semua penuh ini Bapak Ibu ruangan ini. Kita harus berbuat baik Bapak Ibu. Dari hal yang kecil. Pekerjaan kita juga begitu. Di mobil contohnya Bapak Ibu ya. Kita buang sampah sembarang begitu. Begitu. Kan ada baik gitu kan. Keluar, coba semua yang berkendara itu Bapak Ibu. Di mobil. Atau dari motor. Sembarang Bapak Ibu. Dari hal yang kecil Bapak Ibu. Kita memulainya. Kita berbuat baik. Nah, kepada semua orang. Kepada semua orang dari hal yang kecil itu. Dunia kita ini sekarang kan sedikit agak ekstrim. Orang bilang cuacanya sudah mulai berganti. Bergeser. Katanya gitu ya. Ya kesalahan kita Bapak Ibu. Tidak menjaga lingkungan kita. Nah tentu ya iklim yang sangat luar biasa kita hadapi ini. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi jangan tunggu semuanya sudah tidak begitu sibuk, baru berbuat baik, sudah aman-aman, Bapak Ibu. Sudah tercukupkan, baru menolong dan membantu orang lain. Tidak Bapak Ibu. Dari sekarang kita mulai. Amin Bapak Ibu. Itulah kehidupan yang memberi buah. Menjadi berkat atau berbuat baik kepada semua orang dengan apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, melalui apa Bapak Ibu? Ya, teruslah menjadi berkat dimanapun. Ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, tadi kita sudah singgung, hidup itu singkat, ada akhirnya. Kalau diibaratkan dengan permainan bola 2 babak 90 menit, atau 70 tahun seperti kata pemazmur, tambah 10 lagi, 80. Ada perpanjangan waktu Bapak Ibu. Kalau di bola skornya sama. Ya. Ada perpanjangan 30 menit. Kalau kuat sampai 80 tahun, kata pemazmur. Tapi intinya Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan beri kesempatan kepada kita. Kita gunakanlah di babak yang pertama itu. Selagi masih kuat, energik Bapak Ibu. Kita gunakan kesempatan itu. Harus menghasilkan buah. Karena nanti akan ada saatnya Bapak Ibu, kita mulai melemah. Orang bilang dari 1 sampai 40 atau 45 tahun. Sekarang saya 46 tahun Bapak Ibu. Itu berarti mulai turun tenaga ini. Dari 1 sampai 40 atau 45. Setelah itu ke atas Bapak Ibu, secara energik mulai turun kita. Tenaga kita mulai melemah begitu. Itu kehidupan kita. Contoh Bapak Ibu, kalau melihat Bapak Ibu, saya terganggu Bapak Ibu dengan kacamata ini. Karena kalau di sini tidak harus pakai kacamata, bisa. Apa istilahnya itu? Kacamata itu minus. Nah ini sekarang -1,5 Bapak Ibu. Jadi kalau melihat ini, wah bisa jelas begitu. Melihat Bapak Ibu gak jelas. Karena itu harus pakai kacamata. Wah terang, wih cantik kali, ganteng kali, manis kali. Tadi nggak rabun-rabun Bapak Ibu. Bu Pendeta, salah saya bilang, Bu Pendeta nggak ini. Wah. Tapi ketika memandang ini, itulah kondisi saya sekarang Bapak Ibu. Mulai melemah dari sisi penglihatan. Nah, kita juga begitu Bapak Ibu. Mulai melemah dalam hal apapun begitu. Mulai pelupa kita. Kunci motor di mana ditaruh gitu. Lupa kan kita? Tadi di mana aku taruh? Atau barang-barang kita Alkitab kita, tadi itu saya sudah kubawa. Gitu ya. Nah, di mana aku taruh? Di mana aku letakkan? Kuda kita siapkan pas mau berangkat ke sini. Ya, mau berangkat ke sini. Itulah Bapak Ibu, itulah kehidupan kita. Kita harus jalani, kita harus nikmati kehidupan yang seperti itu. Tapi intinya Bapak Ibu, dalam kekurangan kita, dalam kelemahan kita, dimanapun kita harus menjadi berkat
bagi yang lain. Kita baca ayat ini Bapak Ibu bersama-sama dari Kolose 3, 12 sampai 13. Kita baca bersama 2, 3 ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap, dan ampunilah seorang akan yang, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Contohnya pengampunan Bapak Ibu. Kalau kita nggak beri pengampunan kepada orang lain, bisa nanti ada saatnya hilang kesempatan itu. Aku belum minta maaf. Menyesal seumur hidup. Sekarang Bapak Ibu, hubungan kita dengan orang tua, suami dan istri, dengan anak-anak kita, harus kita jaga. Kita menjadi berkat dalam hal apa Bapak Ibu? Pengampunan kita beri. Kita kasihi dengan kerendahan hati. Contohnya yang tadi Bapak Ibu, sering dalam pengalaman kami dalam pelayanan, aku belum sempat ini, aku belum sempat ini, tapi dia sudah berangkat ke rumah Bapak di sorga. Jangan sampai di babak itu Bapak Ibu. Kita lakukan dari sekarang selama masih ada kesempatan. Amin Bapak Ibu. Paulus katakan kita harus menghasilkan buah. Buah apa? Dengan itu, pengampunan, kerendahan hati, mengasihi, dan lain sebagainya. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari ayat yang tadi kita baca tadi, melalui apa kita bisa menjadi berkat dalam perikop ini. Ada belas kasihan di dalamnya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, saling memaafkan satu dengan yang lain. Sebelum kemarin Bu Intan juga ada singgung ya. Dianya yang salah. Nah, tapi tak apa Bapak Ibu, kita harus meminta maaf. Ya, hubungan kita dalam kekeluargaan ya, kita lakukan. Kalau enggak Bapak Ibu, takkan nanti ada saatnya kesempatan itu enggak ada Bapak Ibu. Nanti kita bisa menyesal seumur hidup. Contohnya juga Bapak Ibu, kalau berbuat baik, kami sebagai pendeta, nah ketika ada diperhadapkan kepada sesuatu hal, nah Bapak Ibu, kalau sebelumnya itu, nantilah. Nanti setelah pulang ke rumah, menyesal tak melakukan itu. Tapi kalau sekarang begitu ada kesempatan, nah pergi kemana, melihat dalam kondisi apa Bapak Ibu, harus dibantu. Karena nanti takkan ada kesempatan untuk melakukan itu. Bapak Ibu juga begitu, kita semua dalam pekerjaan. Begitu ada momen itu, kita tangkap, kita lakukan sesuatu. Intinya Bapak Ibu, kita menjadi berkat bagi yang lain. Terakhir Bapak Ibu, terakhir, melalui apa Bapak Ibu? Kita menghasilkan buah itu, teruslah menjadi teladan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hal yang sulit, tapi tidak sulit kalau ada kemauan untuk itu. Yang lalu sebelumnya saya katakan, kalau kita mau, pasti banyak kali alasan, banyak kali jalan, beribu-ribu jalan kalau kita mau melakukan sesuatu. Kalau tidak mau Bapak Ibu, pasti banyak kali alasan, banyak kali tantangannya. Sama Bapak Ibu dalam kondisi yang seperti ini. Teruslah menjadi teladan dalam kehidupan ini. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bersama 2, 3, ya. Jadilah dan ini Timotius Bapak Ibu, masih muda dia. Sehingga Paulus katakan, udah, jangan anggap dirimu masih muda. Atau mungkin jangan anggap dirimu tak tahu apa-apa. Semangatlah, lakukan dari hal yang kecil. Dikatakan Bapak Ibu. Ini apa tuh? Jadilah teladan bagi orang besar dalam dari perkataanmu pun tak apa-apa. Contohnya dari yang kecil. Pak, apa yang bisa saya bantu? Ma, apa yang bisa saya bantu? Nak, apa yang bisa saya bantu? Dari itu saja Bapak Ibu. Nah, pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun Bapak Ibu. Itu saja. Ma, semangat ya. Pa, semangat ya. Anakku,
Saya tahu kau sulit, dalam kesulitan. Mungkin mencari pekerjaan, cari teman hidup. Tapi Tuhan menolongmu nak. Semangat, maju. Amin Bapak Ibu. Iya. Demikian juga anak-anak kita. Anak-anak muda. Pa, Ma, saya tahu papa mama capek. Berjuang untuk kami. Semangat Pak ya. Harus begitu. Dari perkataan. Dari hal yang kecil Bapak Ibu. Tapi saya mau tanya, anak-anak apakah ada melakukan itu? Amin anak-anak melakukan itu, amin. Anak-anak muda. Wah kayaknya enggak ada anak muda di gereja ini. Amin anak-anak muda. Kita juga sebagai orang tua, kita lakukan. Nah, semangat ya. Amin para orang tua. Wah orang tua yang banyak-banyak. Terima kasih. Harus Bapak Ibu. Teladan dari perkataan kita, dari hal yang kecil Bapak Ibu. Menjadi teladan adalah suatu keharusan yang membuat satu persekutuan kita maju. Satu keluarga itu bisa maju. Andaikan perkataan yang gak benar diungkapkan Bapak Ibu di dalam keluarga, apa yang akan terjadi? Pemberontakan Bapak Ibu. Nah, pemberontakan melawan Bapak Ibu. Kepada orang tua, kalau anak-anak kita terus kita tak ada yang benar dia lakukan. Kita salahin aja terus. Kita tunjuk dia terus begini. Kau salah. Men. Gak ada yang benar kau lakukan. Itu terus kita lakukan sebagai orang tua. Anak-anak kita akan muncul, tampil, memberontak. Kepahitan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari dalam kehidupan kita ubah situasi itu dari hal yang kecil. Ada kesalahan yang dia lakukan. Kita marahi dia memang. Tapi juga kita harus rangkul dia. Kita harus peluk dia. Padahal Bapak Ibu, ya, masih keteladanan yang kita beri dengan memeluknya saja. Tapi itu bisa mengubah hidupnya Bapak Ibu. Berarti papa dan mamaku masih sayang sama aku. Dan biasanya ketika kita lakukan itu, anak akan menangis. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu. Akan menangis dengan terseduh-seduh. Khususnya yang mungkin umur 10 sampai di bawah lah Bapak Ibu. 1 tahun yang sudah mengerti. Termasuk yang sudah lebih besar juga Bapak Ibu. Kita lakukan rangkulan itu. Suasananya akan begitu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, persekutuan, keluarga, pekerjaan akan maju. Kita lakukan, ya. Kita berbuat, kita menunjukkan keteladanan yang baik. Karena melalui teladan yang kita tampilkan akan memiliki efek yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa dampaknya daripada kita katakan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Gak didengar itu Bapak Ibu, anak-anak kita. Gak didengar itu. Paling didengar, paling bisa merekam di otaknya. Ya, secara psikologi kan 1, 2 kalimat. Ya. Ketika 1, 2, 3 harus seperti ini, harus seperti ini. Memang kita tunjukkan seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita kasih tahu seperti ini, seperti ini. Tapi dalam keseharian kita harus perhatikan keteladanan kita. Cukup 1 kata, 1 kalimat, 1 perbuatan, tapi itu bisa mengubah Bapak Ibu. Efeknya kita tunjukkan dengan keteladanan dalam kehidupan ini. Sebagai orang tua harus tampillah menjadi teladan bagi anak-anak. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Dalam gereja juga, dalam pelayanan sebagai pendeta harus tunjukkan keteladanan. Kalau tidak efeknya ke jemaat sangat luar biasa. Para majelis juga harus tunjukkan keteladanan dalam persekutuan, dalam beribadah. Nah, para majelis saja gitu. Pak pendeta saja ketika beribadah main-main, jangan ngobrol-ngobrol dia satu dengan yang lain. Gimana Bapak Ibu? Ya. Para pelayan contohnya, ya baik yang di belakang, ya bagian multimedia, bagian sound, bagian LCD. Nah, harus tunjukkan. Nanti saatnya kan hari ini, saya kan khotbah. Minggu depan bukan saya yang khotbah Bapak Ibu. Tapi sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, walaupun tidak khotbah, tapi dengan tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya,
Pak Pendeta yang khotbah, Ibu Pendeta yang khotbah, tetap dengar. Tapi saya sebagai pengkhotbah contohnya, tidak mau dengar, main-main begitu, atau keluar masuk, apa yang akan terjadi Bapak? Nah Pak Pendeta ini hanya khotbah baik betul. Tapi ketika orang lain khotbah, gak mau dengar dia. Malah juga begitu, ketika liturgis, pemain musik, bagian sound di sana. Kita harus tunjukkan keteladanan kita Bapak Ibu. Dari yang kecil. Atau ketika sebagai jemaat. Nah kita ini kan ketika berdoa, kita berdoa. Kita tunjukkan keteladanan. Jangan kita kasak kusuk Bapak Ibu. Atau anak muda. Jangan main HP ya. Maksudnya main game begitu sambil beribadah. Bahaya nanti. Kita menghormati Tuhan dalam persekutuan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Oliver Goldsmith berkata, kita baca bersama Bapak Ibu. 2, 3 ya. Tindakan Anda memiliki kekuatan yang lebih dahsyat untuk mempengaruhi orang lain daripada, ya benar juga ya. Saya pernah buat di warta jemaat kita. Dan ini memang sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan, keteladanan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tak ada gunanya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita baca untuk mengakhiri renungan ini. 2, 3 ya. Teladan yang baik bernilai 2 kali lipat daripada nasihat atau khotbah yang baik. Teladan bernilai 2 kali lipat. Nah, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hubungan kita satu dengan yang lain, kita lakukan ini Bapak Ibu. Selama masih ada kesempatan, ada saatnya nanti tidak ada kesempatan untuk kita bisa menghasilkan buah. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya, dimengerti oleh kami. Tapi kami meyakini bahwa pimpinan Roh-Mu memeteraikan kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan, pelaku akan kebenaran-Mu. Dengan kehidupan kami ini menghasilkan buah di dalam perbuatan yang baik. Dalam apapun kami menjadi berkat dimanapun dan terus menunjukkan keteladanan yang baik di sekitar kami dimanapun. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih, kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kesempatan hidup ini
kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Berkat daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah-tengah kita ada yang baru pertama kali datang dalam persekutuan, dalam ibadah kita pada hari ini. Ada Saudara Arif dan juga Saudara Sinta Destiani. Kami persilakan bangkit berdiri. Mohon Bapak Ibu kita masih tetap di tempat. Ada keluarga, ya. Ada di belakang, ya. Kami persilakan pemerhati kita dan satu ada di atas, ya. Dan kalau ada yang lain, Bapak Ibu di tengah-tengah kita yang baru pertama kali, ya. Ya, sebagai tanda sukacita kita, mari kita bangkit berdiri semua, kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Kita dalam persekutuan bersama. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Ya.